by a heavy burden. Near the load of guilt and shame. Then the hand of Jesus touched me. And now I am no longer the same. He touched me. Oh, He touched me. And know the joy that flooded my soul. Something happened, and now I know He touched me and made me whole. Since He made us blessed Savior, since He cleansed and made me whole, I will never cease to praise Him. I'll shout it while eternity rolls. He touched me. Oh, He touched me. I know the joy that flooded my soul. Something happened, and now I know Jesus touched me and made me whole. Shalom, haleluya, puji Tuhan. Baru saja kita mendengarkan lagu pujian sebagai pendahuluan dari pertemuan kita melalui hamba-hambanya Ibu Esopohan Simorangkir dan Daniel Simorangkir. Bukan kebetulan kita bertemu kembali di program ini, karena program ini adalah cara Tuhan untuk memberkati kita. Selamat datang di program acara Rumah Pengharapan dari Kantor Uni Indonesia Kawasan Barat, Jakarta, lantai 5. Saya Pendeta Samuel Simorangkir, dan di studio telah hadir Saudara Daryl. Shalom pemirsa. Pak pemirsa pasti sudah kenal beliau yang selalu muncul di siaran TV HCPN. Dan yang istimewa lagi, kembali teman kita di sini akan menjadi narasumber kita membahas salah satu topik dari Win Wellness. Pendeta Dr. Joseph Sianipar, asosiasi atau associate direktur departemen, maksud saya wakil atau associate departemen Roh Nubuat. Shalom pemirsa. Puji Tuhan. Baiklah, sebelum kita mulai, kita undang Roh Kudus untuk memimpin acara kita ini. Mari kita berdoa, Saudara Daryl akan pimpin kita dalam doa. Oke, mari kita berdoa. Tuhan yang baik yang bertata di kerajaan surga, terima kasih ya Tuhan untuk segala kebaikan-Mu dalam kehidupan kami. Tuhan, terima kasih khususnya Tuhan untuk berkat kami pada hari ini Tuhan, sehingga kami boleh bersama-sama membagikan firman-Mu Tuhan, khususnya berkati orang-orang yang menonton acara ini Tuhan. Biarlah damai Engkau dapat Kau berikan kepada kami semua Tuhan, terutama di dalam keluarga kami masing-masing Tuhan. Biarlah firman yang kami dapat pada hari ini Tuhan bisa menjadi berkat buat kami, sehingga kami dapat mengerti rencana Engkau Tuhan melalui rumah tangga Tuhan. Berkati khususnya Pendeta Sianipar Tuhan,
Dia yang membawakan firman-Mu Tuhan, biarlah Engkau urapi dia agar dia dapat berkata-kata sesuai kehendak-Mu. Terima kasih banyak Bapa. Dalam nama Yesus Tuhan Juru Selamat kami. Amin. Amin. Pemirsa, saya percaya kita sekarang dapat menerima SMS, permohonan doa maupun pertanyaan dari program-program Win Wellness atau Rumah Pengharapan ini. Jangan lupa, kami juga nantikan kalau ada maupun SMS segera. Nanti narasumber kita maupun kita yang ada di studio akan coba memberikan jawaban-jawaban atas pertanyaan Anda. Boleh ditanyakan dengan topik yang sekarang sedang dibahas atau topik-topik yang sebelumnya yang sudah pernah pemirsa saksikan di layar kaca Anda. Salam kepada seluruh pemirsa. Kita akan mulai acara kita dan kita akan bernyanyi bersama Sedap Harap pada Yesus, lagu Sion nomor 129. Sedap harap pada Yesus dan percaya firman-Nya, janjinya tiada berubah, demikianlah sabdanya. Yesus, Yesus yang ku cinta, setiawan selamanya. Yesus, Yesus yang terindah, sedap harap padanya. Aku girang telah berharap pada Engkau ya Yesus, Engkau salahkan kesalahannya. Yesus, Yesus yang ku cinta, setiawan selamanya. Yesus, Yesus yang terindah, sedap harap padanya. Amin. Sungguh betapa sedap kalau kita berharap kepada Tuhan Yesus. Baiklah, Pendeta Sianibar, kami persilakan. Shalom pemirsa. Pada kesempatan yang indah dan berbahagia ini, kita boleh berjumpa kembali melanjutkan seri Win Wellness yang sudah barang tentu akan memberkati setiap pemirsa yang ada di rumah. Karena tujuan daripada pelajaran-pelajaran ini adalah untuk membuat kita memiliki pengharapan dan memiliki kehidupan yang lebih sehat lagi. Saya yakin dan percaya kita semua mengenal dan membutuhkan akan cinta kasih sayang. Sejak manusia dilahirkan, manusia membutuhkan kasih sayang. Bahkan tidak ada seorang pun yang dapat bertahan di dunia ini tanpa ada kasih sayang untuk dia rasakan. Judul daripada pembahasan kita pada saat ini adalah Perjalanan Cinta Saya. Perjalanan Cinta Saya. Ini adalah seorang mahasiswa yang bernama Rob. Ya. Kalau pemirsa melihat kesaksian daripada Rob, dia seorang mahasiswa tingkat akhir, kemudian dia hendak tamat. Kemudian profesornya menyarankan, Rob, sekarang engkau sebentar lagi akan wisuda. Tolong sampaikan isi hatimu kepada orang-orang yang engkau cintai. Nyatakan bahwa engkau mengasihi mereka. Bapak Ibu, kemudian dia menyadari bahwa hubungannya dengan orang tuanya, khususnya ayahnya, selama ini kurang baik. Dan buru-buru dia memutuskan untuk menyatakan bahwa dia mencintai ayahnya. Bapak Ibu, pemirsa, benar, keesokan harinya Rob mengunjungi rumah orang tuanya karena mereka tinggal tidak serumah. Kemudian dia katakan kepada ayahnya, Ayah, saya mencintai engkau. Dan si ayah matanya berkaca-kaca dan mulai
meneteskan air mata dan membalas dan berkata, Rob, sesungguhnya ayah juga sangat mencintai engkau. Mereka berpelukan dan terjadi satu rekonsiliasi, damai sejahtera, sukacita mengisi hati mereka. Beberapa hari kemudian, Rob mendengar ayahnya mendapatkan serangan jantung. Bapak Ibu, dan di saat-saat terakhir ayahnya menderita serangan jantung, Rob telah berhasil meyakinkan ayahnya bahwa dia mengasihi ayahnya dan telah mengampuni segala kesalahan-kesalahan. Bapak Ibu, betapa bernilainya rasa kasih sayang yang bukan hanya kita rasakan, tapi perlu kita sampaikan kepada orang-orang yang kita cintai. Ada sebuah penelitian di sini di mana semua orang pada dasarnya ingin menyatakan cintailah aku. Dengan berbagai cara, setiap insan di muka bumi ingin berusaha supaya orang mencintai dia. Apakah dengan menarik perhatian atau lewat pemberian dan berbagai cara. Tetapi tahukah saudara, ada seorang oknum yang sudah mencintai saudara jauh sebelum saudara menyadarinya. Dikatakan di dalam sebuah buku, ketahanan kita bergantung pada kuasa penyembuhan dari cinta. Keintiman, hubungan yang intim, Bapak Ibu. Inilah yang menyembuhkan kehidupan manusia di dunia ini. Ada suatu kuasa penyembuhan di dalam ikatan hubungan yang erat, hubungan emosi, sosial, ya. Sangat penting untuk kesehatan dan umur panjang. Bahkan cinta juga merupakan akar dari kesejahteraan, ya. Cinta itu adalah akar dari apa yang membuat kita bisa merasakan kekuatan daripada cinta tersebut. Apa yang menyebabkan kesedihan dan apa yang membawa kebahagiaan. Dan semuanya akan menuntun kita kepada penyembuhan. Bapak Ibu, inilah pentingnya cinta. Sebuah penelitian Swedia menemukan bahwa 4 kali risiko meninggal akan dialami oleh orang-orang yang kesepian. Bila mana mereka senantiasa berada sendirian, ya, tanpa sahabat ataupun orang-orang yang mencintai mereka, kemungkinan mereka juga bukan hanya meninggal dalam usia dini, tetapi terjangkit penyakit angiograf, ya, khususnya mereka yang tidak menikah dan tidak memiliki teman dekat. Itu kemungkinannya 3 kali lipat atau 300% lebih besar daripada orang-orang yang memiliki sahabat. Dan inilah pekabaran daripada Nabi Elia. Dalam Maleakhi 4 ayat 5-6. Allah rindu terjadi rekonsiliasi. Hubungan yang dipulihkan antara orang tua dan anak, antara saudara bersaudara, ya, agar semuanya boleh diikat, dipersatukan dalam ikatan cinta. Tetapi yang menjadi pertanyaan, dapatkah saya mengasihi seorang yang tidak saya sukai? Kadangkala persahabatan bisa saja berubah menjadi permusuhan. Pertemanan dapat menimbulkan iri hati dan kebencian. Bagaimana mengatasinya? Ada 5 bahasa kasih yang Bapak Ibu kita harus perhatikan agar kasih ini bisa langgeng di antara saudara bersaudara, orang tua dan anak, sahabat dan teman, rekan kerja. Karena dengan terpeliharanya kasih di dalam kehidupan kita,
maka kita tidak memiliki kesempatan untuk membenci. Kita tidak memiliki kesempatan untuk mungkin hal-hal yang negatif. Pikiran kita akan diisi oleh hal-hal yang positif. Inilah pentingnya kasih. Yang pertama adalah kata-kata yang menguatkan. Berikan kata-kata yang dorongan, kata-kata positif yang memberikan manfaat, kata-kata nasihat yang membangun. Sangat penting untuk memelihara hubungan kasih sayang. Yang kedua, berikan bukan hanya kata-kata, tetapi waktu, Bapak Ibu. Apalagi pemirsa yang tinggal di kota-kota besar, sangat kesulitan berbagi waktu dengan anggota keluarga. Di mana waktu begitu sempit, ya, sangat mahal. Tetapi demi utuhnya hubungan kasih sayang dalam rumah tangga, luangkan, berikan waktu bersama. Hal yang ketiga adalah lewat pemberian-pemberian. Kita dapat memberikan berbagai hadiah sebagai tanda cinta kasih kita. Yang keempat adalah memberikan pelayanan, ya. Pelayanan yang setulus hati. Dan yang terakhir adalah sentuhan fisik. Pemirsa, mari kita lihat. Perhatikan kata-kata kita. Apakah kata-kata kita sudah menyampaikan firman Tuhan? Apakah kata-kata kita bisa menyejukkan hati orang? Ya. Pernah dibuat penelitian, sedangkan tumbuhan, ya, bila mana dia, Bapak Ibu pemirsa, dimaki-maki, diberikan kata-kata sumpah serapah, maka tumbuhan ini dalam beberapa waktu kemudian ternyata layu, Bapak Ibu. Ya. Inilah ajaibnya daripada kata-kata ini. Tetapi bila mana tumbuhan ini kemudian diberikan kata-kata yang manis, lemah lembut, ya, dengan penuh kasih sayang, tumbuhan akan bertumbuh lebih segar. Apalagi dengan manusia. Luar biasa dampak daripada perkataan kita. Mungkin kita tidak menyadarinya, tetapi kata-kata kita dapat menyelamatkan, menghidupkan, atau justru membuat orang lain kecewa dan putus asa. Yang kedua adalah menggunakan waktu bersama. Itulah sebabnya penting untuk merencanakan kebersamaan, baik apakah itu dalam keluarga, di dalam sesama hubungan antara teman di kantor, sahabat di sekolah, perlu kita rencanakan waktu bersama. Dan kemudian juga ada sentuhan fisik. Ya. Ayah, jangan lupa untuk membelai daripada putra-putri dengan kasih sayang. Memeluk istri yang tercinta. Ya. Karena ini juga merupakan sarana yang dapat memelihara kasih sayang di dalam rumah tangga. Yang keempat adalah pelayanan, Bapak Ibu. Ya. Seringkali Bapak yang sudah merasa capek bekerja di kantor, setelah pulang dia perhatikan keadaan rumah tangga, tidak mau lagi untuk peduli dengan suasana rumah tangga. Minimal 7 kali sentuhan, Iya. membuktikan kita sayang kepada pasangan. Kadang-kala kita suami-suami pergi tanpa bahkan salaman pun tidak, atau ciuman di kening. Ini sehingga si istri bertanya-tanya, apakah masih ada cinta di hatimu? Ini dia pemirsa. Berarti Ya. memang betul yang di TV-TV itu ya, Iya. peluk ya. Iya. Bahkan anak-anak yang sakit akan mendapat kemungkinan untuk hidup, bertahan hidup dan sembuh ketika mereka dicintai, dibelai, disentuh secara teratur. Ya, jadi kalau ada anak yang sakit, coba diberikan belayan kasih sayang, karena itu pesan itu akan diteruskan kepada saraf-saraf tubuhnya, ya, bahwa cinta ini sangat dapat memulihkan, dan cinta ini juga perlu kita benar-benar mengetahui definisinya, ya, karena seringkali orang tua katakan mengasihi anak lewat pemberian, tapi yang dia berikan justru merusak anak itu. Iya, betul. Itulah sebabnya dikatakan orang tua yang peduli, orang tua yang penuh kasih sayang dan cinta, berani mengatakan tidak.
lain lagi. Saya pikir kepada anak karena saya sayang harus berani. Harus Berani mengatakan tidak. Satu, tidak untuk kebiasaan yang merusak. Ya. Contoh, anak larut malam, ya, tidur. Dia bilang tidak boleh. Ya. Kemudian, tidak untuk menonton kekerasan, pornografi di internet atau TV. Oh iya, Wah, harus. jadi ini jangan dikasih izin. perkembangan teknologi sekarang sangat tidak menguntungkan untuk anak-anak kita. Karena apa? Semua games, kalau saya perhatikan, itu memiliki konten kekerasan. Ya. Ya. Coba bayangkan anak-anak sekarang idolanya adalah Angry Birds. Judulnya saya sudah angry. Angry Birds. Burung yang marah. Iya, jadi anak-anak dikondisikan untuk menjadi pemarah. Padahal kita ajarkan harus bersabar. Bersabar. Ya. Kenapa nggak ada burung yang sabar? Burung yang marah. Ini Angry Birds ini ya, burung yang marah. Kemudian fighting ya. Ya, jadi walaupun dalam bentuk games, tapi itu sudah dikondisikan di mentalnya. Jadi harus dikatakan tidak, dan tidak untuk selalu menggunakan HP. Ya, jadi HP ini kadang-kadang sehingga mengurangi waktu berkomunikasi dengan orang tua. Ya. Sudah HP, kalau orang tua pun berbicara tidak didengar lagi dan tidak dilihat lagi wajahnya. Wah, pendeta, Iya. itu saja. Saya bisa melihat satu ruangan makan, bapak ibu main HP, anak-anak main HP. Iya. Jadi masing-masing sibuk di HP. Sibuk. Ya, jadi sudah tidak ada lagi nilai daripada kebersamaan itu. Ya. Betul sekali. Jadi kalau dengan keadaan seperti itu kita bisa lihat ya, yang jauh jadi dekat, yang dekat jadi Yang jauh. dekat jadi jauh. Ya. Betul. Kemudian tidak untuk musik yang merusak ya. Ya, musik juga ada musik-musik keras kan. Nah, ini dia. Dan juga untuk persahabatan yang tidak sehat ya. Kalau kita lihat ada teman-teman kita yang teman-anak kita itu memiliki satu tendensi yang seperti merokok, minuman keras dan lain sebagainya. Jangan ditemani. Wah, kita harus waspada, pagari anak-anak kita ya. Pagari ya. Dan untuk itu kita perlu ada rekreasi keluarga ya. Waduh, ini coba saudara lihat betapa bahagianya ini keluarga menikmati alam. Inilah rekreasi yang tersehat di mana udaranya sejuk ya, dan kemudian mereka terpisah dari berbagai pengaruh yang negatif, polusi dan lain sebagainya. Kalau pemirsa kita sekarang ada di Brastagi atau di Danau Toba, mau kemana mereka berekreasi, pendeta? Iya, sudah disitulah ya. Mungkin mereka bisa lihat daerah-daerah alam pegunungan di tempat yang lain, boleh juga. Artinya bukan masalah di mana, tapi kebersamaan. Kebersamaan. Biar sudah tinggal di rumah di pinggir danau, tempatnya bagus, tapi kalau masing-masing tidak kumpul sama-sama, itu bukan rekreasi. Rekreasi maksudnya berkumpul dan bermain bersama-sama. Iya, jadi memang kasih itu merupakan satu permainan. Ya. Jadi mereka bisa membuat game, dikatakan di sini dengan membuat kejutan-kejutan. Ya. Ya. Surprise itu juga merupakan permainan kasih. Ya. Di mana mungkin sekuntum bunga diberikan. Jadi ekspresi kasih itu keluar, ya, tidak terpendam di dalam, iya kan? Wah, ini kita diskusikan nih kan. Iya. Harus buat tindakan-tindakan yang mengagetkan tapi gembira. Pak. Gembira. Kalau tadi dibilang kasih bunga. Iya. Kalau Daryl mau kasih apa misalnya buat pasangan kita jadi gembira? Oh, kalau saya mungkin kasih perhatian ya. Karena kadang-kadang kan kita terlalu sibuk dengan pekerjaan kita, dan pastinya kalau kita lihat tadi ada 5 hal. 5 hal. Kadang-kadang kita cuma memberikan 1 hal. Sedangkan kalau mungkin mesti lengkap 5 hal itu sendiri ya. Entah itu bervariasi, entah itu waktu, entah itu jamahan, entah itu hadiah atau apapun. Tapi yang pasti kita harus tahu dulu apa yang membuat pasangan kita senang seperti itu. Iya, betul sekali. Kalau tadi dibilang kasih bunga, kalau Daryl istrinya mau kasih apa? Kalau Kasih istri pesawat kaget. Kebetulan istri Daryl ada di studio, saudara. Kira-kira apa Daryl? Kalau istri saya ya paling dia suka
waktu. Jadi dia nggak begitu suka sesuatu yang gimana. Yang paling dia suka dari saya cuma kebersamaan bersama jalan entah kemana atau cuman jalan-jalan ke taman atau apa, dia paling suka seperti itu. Yang penting bersama-sama dengan saya. Gitu. Iya, jadi di sini ada satu ide juga adalah dengan memberikan kupon, ya, kupon gratis. Jadi misalnya voucher, ya, voucher, dan kini kita bisa isi sendiri, misalnya pijat punggung, massage, ya. Jadi dia bisa gunakan misalnya voucher ini kapan saja. Kalau dia perlu merasa letih, Pak, tolong dong ini kasih apa? Massage. Maksudnya kita yang massage. Iya, kita yang massage. Saya kira kupon dia pergi ke tukang pijat. Enggak, jadi iya, walaupun kita lagi letih karena sudah istri minta, kita harus karena ada voucher itu. Begitu. Itu menarik. Menarik, Jadi kita iya. buat semacam kupon. Ya, 1 minggu misalnya 3 kali kita kasih voucher, kapanpun kamu bisa. Jangan dia kasih voucher, saya harus bisa. Iya. Itu voucher untuk di rumah. Iya. Oke, Kemudian ide bagus. makan di luar atau menonton satu konser musik rohani misalnya begitu. Jadi ini adalah ekspresi-ekspresi cinta yang dapat direncanakan, ya. Karena cinta itu adalah perencanaan dan juga perjalanan. Dan seringkali Bapak Ibu pemirsa kita kecewa karena kita sudah tanam cinta ini, tapi yang kita dapatkan mungkin tidak seimbang. Ya, seperti Bapak Ibu pemirsa, kalau tanam padi, bukan hanya padi yang tumbuh, tapi apa? Lalang juga. Lalang atau rumput. Tapi kalau pemirsa tanam rumput, apa tumbuh kira-kira padi? Menarik ya? Enggak juga. Iya. Ditanam rumput tumbuh, padi nggak bakal tumbuh. Iya, jadi artinya begini, memang kasih akan melahirkan kasih normalnya. Tetapi kalaupun tidak, ada ayat yang bisa kita lihat. Kasih itu sabar. Ya. Jadi kalaupun pemirsa, saudara sudah berbuat semaksimal mungkin, tetapi belum ada ya timbal balik yang pemirsa rasa sepadan, sabar. Inilah yang mengikat, mempersatukan pasangan itu tetap bersatu erat. Ya. Seringkali kita mengatakan waktunya hampir habis, ya. Hilang kesabaran. Orang sabar itu kadang-kadang ya diinjek-injek katanya, tidak mengenakkan menjadi orang sabar. Tetapi kita lihat ya, manusia sekarang kehilangan kesabaran, baik di kasir, di rumah sakit, di restoran, ingin buru-buru, di dalam mobil, kendaraan. Ya, kita perlu berdoa, berikanlah kesabaran, karena itu adalah salah satu bukti kasih. Ya. Dan kita lihat Stephen Covey di sini memberikan deterministic model, di mana orang sering kehilangan kesabaran dan mengatakan itu saya sudah pembawaan saya secara lahir. Apa betul itu? Begitu lahir memang ditentukan harus. Memang itu adalah tipe saya, katakan. Wah, sebenarnya enggak juga, karena kita ada model yang lain, yaitu responsibility. Iya, responsibility, kesanggupan untuk mengolah dan memilih kira-kira apa yang kita akan berikan sebagai respon. Ya. Setelah kita sadar, kita bayangkan dan kita dengarkan kata hati, maka kita akan memilih yang terbaik. Ya. Kita lihat di sini sebuah kutipan yang terakhir dikatakan, pendidikan, culture atau budaya, latihan kuasa kemauan, usaha manusia, semuanya ini bisa berdampak positif, tetapi tidak bisa merubah, ya, powerless, tidak bisa merubah hati. Mungkin secara luar kita bisa terlihat seperti orang yang mengasihi, but ya, they cannot change the heart. Pendidikan tidak bisa merubah hati, budaya tidak bisa merubah hati. Manusia itu hanya dapat dirubah, dikatakan di sini, menjadi insan yang mengasihi lewat, dikatakan, pilihan. Kita tidak dapat, you cannot change your heart, you cannot of yourself give to God its affection, but you can choose to serve Him.
and give him your will. Pemirsa dapat dikatakan memilih untuk melayani Allah dan memberikan hati saudara kepada Tuhan. Barulah dia akan merubah masing-masing kita menjadi insan yang dapat mengasihi. Pemirsa, inilah saat yang tepat bagi kita untuk menyerahkan hati kita kepada Tuhan Yesus. Melalui tayangan ini, kita sudah diingatkan betapa baiknya kalau kita mengizinkan Tuhan mengubah hati kita, sehingga kita memiliki cinta yang sejati. Bukan begitu? Amin. Amin. Mari kita menenangkan hati kita dan kita berdoa. Pemirsa, sebelum doa kita layankan bersama, sebelum kita gunakan hak pilih kita, dengarkan lagu pujian yang disampaikan oleh adik kita Robin Sar Purba yang mengajak kita untuk merenungkan kasih sayang Tuhan. Jikalau kita mengerti akan renungan ini, maka kita akan betul-betul menyadari betapa pentingnya kami bergantung kepada Tuhan. Di waktuku masih kecil, gembira dan senang, tiada duka ku kenang. Di masa yang berat, di sore hari yang sepi, ibuku bertelut sujud berdoa, ku dengar namaku disebut di doa ibuku, namaku disebut di doa ibuku, dengar ada namaku disebut. Sering kini ku kenang di masa yang berat, di kala hidup mendesak dan nyaris ku sesat, melintas gambar ibuku. Sewaktu bertelur kembali sayupku, dengar namaku disebut di doa ibuku, namaku disebut di doa ibuku, dengar ada namaku disebut. Kita berdoa bersama. Tuhan, terima kasih untuk pemberian cintamu kepadaku. Aku mau terbiasa untuk membagi cintamu dengan seseorang. Siapakah orang itu? Orang yang membutuhkan tindakan cintaku. Berikanlah aku kerinduan untuk mencintai dan untuk menjadi seseorang yang lebih mencintai seperti Engkau. Amin. Haleluya. Baik pemirsa, di sini ada beberapa topik yang kita akan diskusikan bersama. Yang pertama adalah mengingat kembali suatu
suasana ketika aku melihat cinta dalam tindakan. Atau ketika aku melakukan tindakan cinta yang membuat seorang lain merasa dicintai. Coba. Daryl, betapa indahnya mengingat kembali kenangan-kenangan manis. Ya. Jadi kalau kita lihat ya, mengingat kembali. Jadi kalau kita lihat bagaimana contoh yang paling nyata adalah bagaimana Kristus mengasihi kita ya. Mengingat kembali bagaimana Dia telah menebus kita dari keberdosaan kita. Oleh sebab itu kita mengingatkan, karena ketika kita mengingat seseorang yang mencintai kita, perasaan kita akan meleleh sendiri seperti itu. Sehingga kita pun berusaha untuk mencintai orang itu dengan segenap kekuatan kita, pastinya gitu. Jadi kalau kita lihat misal kalau contoh dalam rumah tangga adalah ketika kita, jadi hanya oleh sebab itu maka diingatkan bahwa kita selalu yang kita ingat hanya cinta. Jadi kalau bukan cuman ini pasangan kita kerjanya ngomel-ngomel terus. Jadi akhirnya kita malah membenci gitu, bukan bisa mencintai. Hambar ya. Bisa hambar gitu. Iya, Jadi iya. hubungan kita bisa hambar. Tapi kalau kita yang mengingatkan adalah sesuatu yang baik dari Dia, itu membuat hubungan kita semakin lebih lagi seperti itu. Jadi ingat yang baik-baik. Iya. Ingat yang baik-baik supaya hati kita penuh dengan cinta. Iya. Ya. Mungkin pemirsa juga harus ingat hal-hal yang baik dari pasanganmu. Atau hal-hal yang baik dari orang-orang yang dikasihi. Ya, gitu. Baik, terima kasih. Yang kedua, apakah yang dikatakan oleh pasal tentang cinta ini kepada Anda? Pendeta Simorangkir mungkin. Wah, setelah saya belajar akan topik ini, saya mau praktekkan yang 5 itu. Iya. Saya kira hanya satu cara untuk menunjukkan cinta. Ternyata ada 5. 5 cara. Betul Iya, sekali. apa itu tadi? Perkataan, Perkataan, waktu, jamahan, dan hadiah. dan hadiah. Wah, 5-5-nya cara yang berbeda-beda yang menunjukkan cinta kepada pasangan. jadi tipsnya adalah untuk menghindari perceraian, kita perlu melihat kepada diri kita ya. Sering kita mengharapkan pemirsa agar pasangan kita itu menjadi pasangan yang sempurna, sementara kita sendiri belum sempurna. Iya, betul. Iya, jadi inilah terjadi sehingga keributan dan konflik ya. Tetapi kalau kita berusaha untuk menjadi pasangan yang lebih baik, ya tanpa melihat ya pasangan kita dan berbagai kekurangannya, maka ini akan langgeng rumah tangga. Sebagaimana tadi dibilang, kasih itu sabar ya. Iya, kasih itu sabar. Betul sekali. Ya. Oke. Murah hati. Ya, jadi ada pertanyaan yang kedua. Ini dari Amin di Kalimantan Barat ya. Shalom Amin. Shalom. Katanya, ketika orang selalu berbohong dan tidak ada kejujuran, saya selalu marah pada mereka. Berharap mereka bisa sadar, belajar dan jalani kejujuran dalam hidup. Ya, saya kurang jelas apa terakhir, apa tindakan mungkin seperti itu. Apa yang harus kita lakukan mungkin seperti itu pertanyaannya. Apa yang harus kita lakukan untuk orang-orang yang selalu berbohong dan tidak jujur gitu. Iya. Ini kembali lagi ini ya. Jadi di dunia ini tidak ada malaikat ya, yang ada manusia. Nah, ini dia ini. Jadi manusia itu adalah kombinasi antara sesuatu kebaikan dan kelemahan. Ya. Jadi perlu kita sadari ya. Termasuk mungkin yang kita lihat kekurangan orang mungkin pernah juga kita lakukan, cuman kita tidak menyadarinya, kan begitu. Iya. Hanya Yesus yang sempurna, pemirsa ya. Jadi selagi kita terus aja melihat kekurangan-kekurangan orang lain, maka kita akan menjadi pesimis ya. Tetapi cobalah lewat keteladanan Yesus. Yesus tidak terlalu banyak dia berkhotbah, dia sedikit berbicara, tetapi oleh karena kehidupannya sudah sempurna, apa saja yang disampaikan itu jadi benar. Ya, jadi gantinya kita selalu melihat kekurangannya. Mungkin secara pribadi coba nasihati. Ya. Jangan marah. Ya. Jangan pula dengan emosi, tapi dengan bijaksana sampaikan bahwa terlebih diberkati orang yang jujur. Yeah. Begitu. Mungkin saja sahabat kita bisa menerima dan doakan
Karena ingat, pelajaran kita tadi menyatakan bahwa hanya dengan tuntunan Roh Kudus seseorang itu bisa apa? Berubah. Hanya dengan kuasa Yesus, ya. Pendidikan, culture, kuasa, kemauan, semuanya sia-sia tanpa dengan bantuan kuasa Tuhan. Manusia tidak bisa berubah hati. Tidak bisa. Tapi Tuhan. Jadi nggak perlu marah, tapi tegas dalam memberikan nasihat dan sabar menunggu sampai orang yang kita harap sayangi itu berubah. Begitu. Baik? Sudah. Oke. Oh, iya. Bagaimana pemirsa? Kami menunggu SMS Anda untuk kita bahas bersama pada petang hari ini. Ingat membicarakan tentang cinta. Mungkin anak-anak muda kita, apakah Anda punya masalah dalam bercinta, menemukan pasangan hidup, atau Anda Kenapa? bingung Nggak bisa menghadapi ada orang yang sangat mencintai Anda? Bagaimana Anda membalasnya? Yang mana ya? Atau bagaimana Anda mengembangkan cinta yang sedang bertumbuh seperti yang sedang Anda alami? Cinta tidak ada putus-putusnya kalau mau kita bahas bersama. Tapi percayalah, sumber cinta yang tiada berkeputusan itu adalah Allah kita. Kasih agape yang sangat mengasihi kita. Dan kita berharap dari hari ke hari kasih itu bertumbuh sehingga kita boleh mencintai sesama seperti cinta yang dimiliki Yesus Kristus. Bagaimana, Daryl? Ya, amin. Pastinya karena kita sudah, sebagaimana Alkitab berkata, Allah adalah kasih, dan barang siapa tidak mengasihi, dia tidak mengenal Allah. Jadi untuk kita mendapatkan kasih itu sendiri, ya kita harus mengenal Allah itu sendiri, agar kita bisa dicurahkan kasih itu sehingga kita bisa memantulkan ke orang lain kasih yang berasal dari Allah itu sendiri tanpa syarat. Amin. Tadi yang 5 itu membina atau mengembangkan pertumbuhan cinta dengan kata-kata. Kira-kira kata-kata apa yang bisa membuat cinta pasangan kita boleh bertumbuh? Menurut hemat bahwa kasih yang sempurna itu datangnya dari Allah Bapa. Dan Allah Bapa itu memiliki surat cinta buat masing-masing kita. Jadi surat cintanya itu dituangkan dalam satu kitab yang disebut dengan kitab suci. Ya. Kalau kita memperkatakan kata-kata firman yang merupakan surat cinta Allah kepada manusia, maka otomatis bukan hanya kehidupan kita yang diberkati dan dirubah, orang lain yang mendengarkannya juga akan keberkatan. Ya. Jadi semakin banyak ayat-ayat firman Tuhan yang kita hafalkan dan kita ucapkan, itu akan memberkati juga para pendengar. Jadi cinta bisa bertumbuh melalui firman Tuhan. Amin. Dan kalau mau pacar Anda, suami Anda, istri Anda semakin mencintai Anda, kenapa tidak bahagikan firman Tuhan yang berisi cinta kepada pasangan Anda? Pemirsa, bagaimana kalau kita sambil menunggu SMS datang, kami di studio bernyanyi lagu tentang cinta. Mari kita bernyanyi lagu Sion nomor 277, Kasih Allah Tak Terbilang. Ya. Kasih Allah tak terbilang, lidah tak dapat uraikan, lebih tinggi dari bintang, lebih dalam dari lautan. Yang berdosa diselamatkan oleh korban Yesus, yang telah sesat didamaikan
bersihlah dosanya. Oh kasih Allah yang limpah tak Dapat diduga, kasih yang kekal selamanya, jadi nyanyian surga. apabila Tiba waktunya, kerajaan dunia telah jatuh. Apabila orang durhaka berseru pada gunung batu, kasih Allah tetap tahan, tak akan berubah. Rahmat besar yang selamatkan, jadi nyanyian surga. Oh kasih Allah yang limpah, tak dapat diduga, kasih yang kekal selamanya, jadi nyanyian surga. Jikapun laut penuh tinta dan langit menjadi kertas, rumput-rumput jadi pena, dan orang sekalian penulis menuliskan kasih Tuhan, akan kering lautan, langit tak dapat kuatkan segenap kasih Tuhan. Oh kasih Allah yang limpah, tak dapat diduga, kasih yang kekal selamanya, jadi nyanyian surga. Oh kasih Allah yang limpah, tak dapat diduga. Di mana ini? Kasih yang kekal selamanya, jadi nyanyian. Mau ditampilkan? Janganlah. Maksudnya dia Advent. Amin, haleluya. Satu SMS dari Sunarto. Shalom Pak Sunarto. Terima kasih karena siang HCBN. Terima kasih karena kami belajar melalui HCBN. Melalui HCBN kami sekeluarga sudah dibaptis. God bless you. Haleluya. Manusia baru, selamat. Iya. Selamat bergabung dengan keluarga Allah Pak Sunarto. Ya. Pastikan Bapak, Ibu, dan keluarga melihat pelajaran-pelajaran yang baik yang ada dalam siaran ini. Karena Tuhan mau agar rumah tangga Pak Sunarto setelah menjadi manusia baru bersama dengan Tuhan menjadi dan memiliki rumah pengharapan dan kesehatan. Terima kasih Pak Sunarto. Dan jangan lupa Pak Sunarto untuk menyampaikan berkat tersebut kepada sahabat, teman yang selama ini menjadi sahabat atau teman Pak Sunarto, supaya mereka juga boleh menikmati akan berkat-berkat yang Pak Sunarto sudah terima. Kasih Tuhan itu harus di-sharing ya. Harus dibagikan. Iya.
Ya, mungkin kalau ada kesempatan sedikit, saya akan sedikit bagaimana kasih ini dapat terusik oleh karena ketidaksabaran. Iya. Jadi kalau kita melihat bagaimana orang yang sabar, ya, orang yang sabar ini adalah ciri-ciri orang yang penuh kasih. Ya. Di dalam Amsal 14 ayat 29 dikatakan, orang yang sabar besar pengertiannya, tetapi siapa yang cepat marah membesarkan kebodohan. Amsal 15 ayat 18, si pemarah membangkitkan pertengkaran, tetapi orang yang sabar memadamkan perbantahan. Tidak ada yang dapat menyakiti orang sabar. Bahkan orang yang sabar melebihi seorang pahlawan. Itulah orang yang menguasai dirinya, melebihi orang yang merebut kota. Ya. Jadi, kalau kita lihat, sabar ini sangat identik dengan kehidupan para petani. Karena kalau kita lihat, untuk mendapatkan hasil yang maksimal, dalam 1 hektar, petani itu membutuhkan 4 juta liter air. 6, bahkan dikatakan 6.800 liter oksigen, 5.200 liter karbon, 160 liter nitrogen, 125 liter potasium, 75 liter sulfur, banyak lagi sinar matahari dan hujan. Ya. Itulah sebabnya petani itu sekalipun dia bekerja keras hanya memberikan 5% kontribusi kepada panen. Ya. Selebihnya dia harus bersabar. Ya. Hanya 5%. 5%. Usahanya itu ya. Iya. Selebihnya dia hanya menantikan kapan hujan, kapan ada mendung itu berganti dengan cerah. Ya. Jadi perlu kesabaran. Jika petani bisa bersabar, mengapa kita tidak bisa? Ini dia. Demikian juga untuk mengantisipasi supaya kita menjadi orang yang penyabar dan penuh kasih, jangan bersungut-sungut dikatakan ya. Seperti bangsa Israel. Ya, mereka senantiasa bersungut-sungut sehingga mereka tidak menjadi penyabar dan akhirnya tidak menjadi orang-orang yang penuh kasih ya. Ini juga merusak kesehatan. Kalau selalu bersungut-sungut, akhirnya sakit. Kita punya bagian belakang ini ya, tegang. Syaraf jadi tegang. Ya. Kemudian itu stres, kemudian stroke, kemudian apa lagi? Berbagai penyakit. Iya, ya. betul sekali. Ya. Setelah stroke, Ya, stroke ya, selesai. Itu tiga S itu kan, stres, stroke, selesai. Kita tidak mau, Bapak Ibu pemirsa. Jadi sabar, ya hidup ini perlu kesabaran. Betul, Ya. sekali. Bersungut terhadap situasi yang sulit tidak menyelesaikan masalah dan bukan menjadi jawaban yang tepat terhadap situasi yang kita hadapi. Ya. Walaupun kita bersungut, mengomel dan lain sebagainya, kan tidak selesai juga Iya, permasalahan. betul sekali. Ya. Kita ada pilihan yaitu 5 cara Iya, 5 tadi cara. untuk menjadi orang yang penuh kasih. Dan sebagai inspirasi adalah Ayub. Ya. Kalau kita lihat Nabi Ayub kehidupannya sangat sempurna, ya, penuh dengan berkat, ya, diberkati secara materi, diberkati anak-anaknya, istrinya juga, keluarganya. Tetapi kalau kita lihat Ayub dikatakan, meskipun dia kaya dan berdoa selalu untuk anak-anaknya, setan tidak senang memperhatikan kebaikan, kesetiaan Ayub. Dan dia diizinkan untuk mengalami malapetaka. Ya. Ayub menjadi korban. Ya. Termasuk anak-anaknya korban. Termasuk hamba-hambanya, penjaganya menjadi korban. Betul sekali. Di dalam ujian iman. Tetapi ada 6 langkah yang ditempuh Ayub. Dia berdiri, dia merobek pakaiannya, mencukur rambutnya, sujud menyembah Allah, dan memberkati Allah lewat perkataannya. Kata-katanya positif. Ya.
Jadi bagaimana kita menjaga kata-kata kita tetap positif, itulah yang membuat kasih itu selalu tinggal dalam hati kita. Betul sekali. Saya teringat sama cerita Ayub ya, kalau kita lihat bahwa bagaimana Allah memulihkan keadaan Ayub adalah ketika Ayub memaafkan teman-temannya dan dia memaafkan orang lain, itulah baru keadaannya dipulihkan kembali seperti semula gitu. Jadi penting juga ya dalam hubungan kita dengan seseorang, sebagaimana tadi kasih, ya kita harus bisa memaafkan orang lain gitu. Sebagaimana Allah juga memaafkan kita di dalam ketidakberdosaan kita, kadang-kadang di dalam kelemahan-kelemahan kita, Allah tetap menunggu, bersabar kepada kita, dan dia memaafkan kita jika kita meminta maaf kepada dia. Apalagi kita ya kan, jadi Tuhan pun menuntut hal yang sama seperti dia lakukan kepada kita gitu. Jadi memang memaafkan mudah, melupakan yang susah. Betul juga ya. Saya maafin, tapi nggak bisa lupa dengan apa yang kamu buat. Ya memang harus bersabar lah. Betul sekali. Harus bersabar, karena dengan bersabar cerita tentang cinta kita akan semakin apa? Langgeng. Iya. Puji Tuhan. Pemirsa, bagaimana? Apakah ada pertanyaan, permohonan doa, ataupun kesaksian yang bisa Anda bagikan melalui SMS, ya, atau melalui email? Doakan ini HCBN biar berikut bisa ada fasilitas langsung bertelepon sehingga kita bisa jawab, ya. Kalau Tuhan berkehendak, kenapa tidak? Tapi untuk sementara bersabar terlebih dahulu. Bersabar karena kegagalan Saul adalah ketidaksabarannya. Ya, kalau kita baca dari 1 Samuel 10 ayat 8, bagaimana dia disuruh menunggu 7 hari untuk menunggu Nabi Samuel, tapi dia tidak menunggu. Tidak sabar. Begitu dia lihat rakyat ini sudah mulai khawatir dan meninggalkan dia ambil tindakan. Dia laksanakan itu, korban itu. Sementara bukan bagiannya. Ya. Dan begitu selesai, muncul si Samuel. Dan Samuel katakan, perbuatanmu itu adalah perbuatan yang bodoh. Ya. Tadinya Tuhan berpikir untuk menetapkan, mengokohkan kerajaan Israel ini di bawah kepemimpinanmu dan keturunanmu. Tetapi oleh karena engkau tidak sabar, maka itu akan diambil daripadamu. Lihatlah ini akibat ketidaksabaran, ya. Dan jangan lupa kita punya 3 ciri karakter pemenang. Roma 12 ayat 12. Mari kita sama-sama menyebutkannya. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Haleluya. Amin. Ya. Pemirsa, saya pikir bukan kebetulan kita mendengarkan siaran ini. Adalah maksud Tuhan agar cerita tentang cinta saya, cerita tentang cinta Anda semakin lebih baik lagi. Bila mana kita mau membinanya dengan melakukan 5 hal dan jangan Penuh lupa kesabaran. dengan melakukan penuh kesabaran. Rencanakan segala sesuatu untuk mencintai orang yang kita cintai dan lakukan dengan Sabar. Ya. Haleluya. Bila mana tidak ada lagi SMS atau pertanyaan, kita akan berjumpa kembali di lain program yang sama dengan judul yang berbeda, dan kita akan mendapatkan berkat dari Tuhan melalui firman-Nya. Terima kasih hamba Tuhan, Pendeta Sianipar dan Daryl. Kita akan tutup pertemuan kita ini dengan berdoa. Kami undang Pendeta Sianipar untuk pimpin kita dalam doa. Mari kita sama-sama berdoa. Bapa penuh kasih dalam kerajaan sorga, terima kasih oleh karena Engkaulah satu-satunya Allah sumber inspirasi. Bagaimana kami dapat mengasihi satu sama lain. Allah, Engkau telah menyerahkan anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus mati bagi kami di Golgota. Agar kami dapat menyadari betapa pentingnya
cinta, kasih sayang dalam kehidupan kami. Tolong kami, agar kami dapat menyerahkan hati kami kepadamu. Dan isilah hati kami dengan cinta. Agar dengan demikian kehidupan kami akan lebih sehat lagi. Bahkan kehidupan kami akan dapat menjadi satu saluran berkat bagi orang-orang di sekitar kami. Dan dengan pelayanan yang penuh cinta kasih sayang ini, cepat atau lambat, kami akan melihat buah-buahnya, di mana orang-orang di sekitar kami pun dapat menghidupkan suatu kehidupan yang penuh kasih sayang. Terima kasih oleh karena Engkau sudah bersama dengan kami dalam program ini, memberkati setiap pemirsa dimanapun mereka berada. Sebab kami berdoa dalam nama Yesus Tuhan Juru Selamat dan Penebus. Amin. Sedap harap pada Yesus dan percaya firman-Nya, janjinya tiada berubah, demikianlah sabdanya. Yesus, Yesus yang ku cinta, setiawan selamanya. Yesus, Yesus yang terindah, sedap harap padanya. Aku senang dan gembira. Aku senang dan berharap pada Engkau ya Yesus. Engkau sahabat yang tetap serta aku selamanya. Yesus, Yesus yang ku cinta, setiawan selamanya. Yesus, Yesus yang terindah, sedap harap padanya.